Di dalam ruang sidang yang sunyi, hanya suara hakim yang terdengar, mengumumkan keputusan yang sudah Maya duga sejak awal. Perceraiannya dengan Reza kini resmi diputuskan. Ia tidak terkejut, tidak menangis. Bahkan saat Reza menandatangani berkas perceraian dengan ekspresi puas, Maya hanya mengamati dengan mata dingin. 10 tahun menikah, Maya telah melalui suka dan duka bersama Reza. Ia adalah saksi hidup bagaimana pria itu dulu hanyalah seorang karyawan biasa dengan impian besar. Saat Reza ingin membuka bisnisnya sendiri, Maya yang menopangnya. Ia rela menjual perhiasan, meminjam uang dari orang tuanya, bahkan menjaminkan rumah demi memastikan suaminya bisa meraih sukses. Awalnya, mereka bahagia. Maya dan Reza bekerja keras membangun usaha kecil yang perlahan berkembang. Saat bisnis mulai menghasilkan keuntungan, Maya tidak mengeluh saat harus mengelola keuangan, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia percaya, apapun yang mereka lakukan adalah untuk masa depan bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika bisnis Reza semakin sukses, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Reza mulai jarang pulang. Ia sering beralasan ada urusan pekerjaan, pertemuan bisnis, atau perjalanan dinas mendadak. Awalnya, Maya mencoba memahami. Namun, seiring waktu, jarak di antara mereka semakin lebar. Puncaknya, Maya menemukan bukti perselingkuhan Reza dengan seorang perempuan bernama Arini, wanita muda yang dikenalnya sebagai salah satu staf di perusahaan mereka. Awalnya, Maya ingin mempertahankan rumah tangganya, tapi Reza justru dengan mudahnya mengakui bahwa ia ingin berpisah. Aku ingin bebas, Maya. Kita sudah terlalu berbeda sekarang, katanya suatu malam dengan wajah tanpa penyesalan. Saat itu, hati Maya hancur. Namun, lebih dari kesedihan, ada sesuatu yang lain yang ia rasakan. Kesadaran bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk pria yang sekarang begitu mudah melepaskannya. Kini, sidang telah selesai. Semua orang mulai beranjak pergi, termasuk Reza yang bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tapi Maya tidak terburu-buru berdiri. Ia masih duduk diam, menatap lembaran perceraian di tangannya. Bu Maya, suara pengacaranya menyadarkannya. Apakah Anda baik-baik saja? Maya mengangguk pelan. Ya, saya baik-baik saja, jawabnya, meskipun ia tahu, sebenarnya belum sepenuhnya begitu. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Reza pergi begitu saja tanpa menyelesaikan satu urusan terakhir. Maya membuka ponselnya, melihat catatan yang telah ia simpan sejak lama. Modal usaha, 250 juta. Utang pribadi yang dipinjam Reza atas namanya, 150 juta. Tagihan kartu kredit yang digunakan Reza, 75 juta. Mobil yang dibeli atas nama Maya, 600 juta. Totalnya lebih dari 1 miliar. Maya menutup ponselnya. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Jika Reza berpikir ia bisa pergi begitu saja dan hidup bahagia dengan istri barunya tanpa membayar semua yang telah ia ambil, maka ia salah besar. Dan kebetulan, Maya tahu persis di mana dan kapan waktu yang tepat untuk menagih semuanya. Seminggu setelah perceraian, Maya menerima sebuah undangan pernikahan, bukan secara resmi, tentu saja, tapi dari seorang teman yang kebetulan bekerja sebagai event organizer. Reza menikah minggu depan di Hotel Bintang 5, kata temannya. Pestanya besar, keluarga besarnya semua datang. Kau mau tahu lebih banyak? Maya hanya tersenyum. Ia tidak perlu tahu lebih banyak. Yang jelas, ini adalah kesempatan yang sempurna. Pada hari pernikahan itu, Maya datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengingat dari masa lalu yang ingin Reza lupakan. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan di tangannya, ia membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen penting, bukti transfer, surat utang, dan dokumen kepemilikan mobil yang masih atas namanya. Saat ia memasuki ballroom mewah tempat acara berlangsung, beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Sebagian mengenalnya sebagai mantan istri Reza. Reza sendiri sedang berdiri bersama Arini, berbincang dengan para tamu undangan. Wajahnya berseri-seri, seolah tak pernah ada sejarah lain sebelum hari ini. Maya berjalan dengan langkah tenang ke tengah ruangan. Ia melihat ibu Reza di sana, wanita yang dulu sering merendahkannya, kini tersenyum bangga melihat putranya menikah lagi. Ketika Maya berdiri hanya beberapa langkah dari mereka, Reza akhirnya menyadari kehadirannya. Wajahnya langsung berubah. Arini menoleh dengan bingung. Maya tidak membuang waktu. Ia mengangkat mapnya sedikit dan berbicara dengan suara cukup keras untuk didengar banyak orang. Aku datang bukan untuk merusak acara, katanya, suaranya tegas. Aku hanya ingin menagih apa yang menjadi hakku. Suasana ruangan berubah hening.
Semua mata kini tertuju pada Maya. Reza melangkah mendekat. Suaranya rendah, berusaha terdengar tenang meski jelas ada nada cemas di dalamnya. Maya, ini bukan tempatnya. Oh, jadi kau pikir ada tempat yang lebih baik untuk membahas utang ratusan juta yang belum kau bayar? Maya tersenyum dingin. Ia menarik satu lembar dokumen dari mapnya dan menunjukkannya. Ini catatan keuangan yang menunjukkan semua uang yang kau pinjam selama kita menikah. Uang yang kau gunakan untuk membangun bisnis, membeli mobil, dan hidup nyaman. Sebelum kau memutuskan meninggalkanku begitu saja, beberapa tamu mulai berbisik. Ibu Reza tampak tidak senang. Apa maksud semua ini, Reza? Tanyanya tajam. Arini yang sejak tadi diam kini ikut bicara. Suaranya berusaha tetap tenang. Mungkin kita bisa membahas ini nanti secara pribadi. Tidak ada nanti, potong Maya tegas. Aku sudah bersabar selama ini. Aku ingin kau membayar hutangmu sekarang, atau aku akan mengambil kembali semua yang masih atas namaku. Reza mencoba mempertahankan ketenangannya, tapi jelas ia mulai kehilangan kendali. Ini keterlaluan, Maya. Kau tidak bisa datang ke sini dan aku bisa, Maya menyela. Dan aku akan melakukannya. Dengan santai, ia mengeluarkan satu kunci mobil dan mengangkatnya di depan semua orang. Oh, dan satu lagi. Mobil yang kau pakai masih atas namaku. Jadi, aku akan menariknya sekarang. Seorang petugas leasing yang telah ia panggil sebelumnya masuk ke ruangan. Dalam hitungan menit, mobil mewah yang terparkir di luar ballroom mulai ditarik, disaksikan oleh tamu undangan yang kini semakin heboh. Arini menoleh tajam ke Reza. Mobil itu atas namanya. Reza terdiam, wajahnya merah padam. Ia tahu, ia telah kalah dalam permainan yang selama ini ia pikir bisa ia kendalikan. Dan Maya? Ia hanya berdiri di sana, melihat semuanya berjalan sesuai rencananya. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa kini berubah menjadi lautan bisikan dan tatapan penuh tanya. Tamu-tamu undangan mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mantan istri Reza datang di hari pernikahannya hanya untuk menagih utang yang tak pernah ia bayar. Di tengah keramaian itu, Reza tampak semakin gelisah. Wajahnya memerah, baik karena amarah maupun rasa malu yang mulai menggerogoti dirinya. Ia menatap Maya tajam, berusaha mengendalikan situasi. Maya, kau sudah membuat cukup banyak ributan, katanya, suaranya bergetar menahan emosi. Kalau kau butuh uang, aku akan mentransfernya nanti. Tapi tidak di sini, tidak di depan keluargaku. Maya tertawa pelan, nada sinis terdengar jelas di suaranya. Lucu sekali, Reza. Kau pikir aku datang ke sini hanya untuk meminta belas kasihan? Bukan. Aku datang untuk memastikan kau tidak bisa lari lagi. Ia mengangkat satu lembar dokumen dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini surat perjanjian yang kau tanda tangani sendiri, hitam di atas putih. Kau meminjam uang dari tabunganku, menjadikan rumah orang tuaku sebagai jaminan, dan bahkan menggunakan kartu kreditku untuk gaya hidupmu yang mewah. Kau pikir aku akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja? Ibu Reza, yang sejak tadi diam dengan ekspresi tidak senang, kini menoleh tajam ke arah putranya. Apa yang dia katakan ini benar, Reza? Reza membuka mulut, mencoba menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Arini menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kau bilang padaku semua sudah beres, Reza. Kau bilang tidak ada lagi urusan dengan dia. Aku akan menyelesaikannya. Reza akhirnya bersuara. Tetapi nada suaranya lebih seperti seseorang yang terdesak daripada seseorang yang benar-benar memiliki kendali atas situasi. Maya menyilangkan tangan, menikmati bagaimana Reza akhirnya mulai merasakan tekanan yang dulu ia rasakan saat pria itu meninggalkannya. Selesaikan? Bagaimana caranya? Tanya Maya. Dengan menjanjikan sesuatu yang tak akan kau tepati seperti biasa? Atau dengan mengabaikan masalah ini sampai aku terpaksa menuntutmu secara hukum? Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari antara tamu undangan. Kalau ini benar, Reza harus bertanggung jawab. Tidak pantas seorang pria menikah lagi sementara masih punya utang dari pernikahan sebelumnya. Orang-orang mulai mengangguk setuju. Beberapa saudara jauh dari keluarga Reza pun mulai bertanya-tanya, apakah mereka sebenarnya mengenal pria yang berdiri di depan mereka ini. Arini menatap suaminya dengan kemarahan yang mulai mendidih. Jadi, uang yang kau gunakan selama ini berasal dari dia? Reza mencoba meraih tangan Arini, tetapi wanita itu menarik diri. Arini, ini hanya kesalahpahaman.
Aku akan menyelesaikannya. Tidak ada kesalahpahaman di sini. Maya menyela tajam. Kau hanya tidak pernah mengira bahwa aku akan menagih semuanya secara terbuka seperti ini. Suasana semakin menegang. Reza menatap Maya dengan penuh kebencian. Kau tidak punya hak untuk datang ke sini dan mempermalukan aku. Maya menatapnya balik. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sama seperti kau tidak punya hak untuk mengambil semua yang kuberikan dan membuangku begitu saja. Reza mengatupkan rahangnya. Terlihat seperti seseorang yang ingin berteriak tetapi tidak bisa. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengendalikan situasi. Saat itu juga, suara seorang petugas terdengar dari pintu masuk ballroom. Permisi, Pak Reza. Kami sudah menarik kendaraan Anda. Ini bukti berita acara pengambilan unitnya. Semua mata tertuju pada surat itu, simbol kekalahan total Reza. Arini menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara dingin berkata, "Aku tidak percaya aku menikahi seseorang seperti ini." Ibu Reza hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa malu di depan tamu-tamu undangan. Dan di tengah semua kekacauan itu, Maya hanya tersenyum tipis. Hari ini, keadilan akhirnya berpihak padanya. Reza berdiri di tengah ruangan. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Semua mata tertuju padanya. Keluarganya, teman-temannya, dan tentu saja, istrinya yang baru saja ia nikahi. Arini memandangnya dengan ekspresi campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan rasa dikhianati. Ia baru saja menikah, baru saja memulai hidup baru dengan pria yang ia kira mapan dan bertanggung jawab. Tapi kini, di depan keluarganya sendiri, terbukti bahwa pria itu adalah seorang pembohong dan seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Jadi, semua ini benar? Suara Arini bergetar, tapi matanya menatap Reza tajam. Kau membangun hidup mewah kita dari uang yang kau ambil dari Maya. Reza mencoba meraih tangan istrinya, tapi Arini mundur. Sayang, dengarkan aku, ini semua hanya masalah lama. Aku akan menyelesaikannya. Maya tertawa pelan, suaranya penuh sindiran. Menyelesaikannya? Reza, kau sudah mengabaikan masalah ini selama bertahun-tahun. Kau pikir aku akan terus diam? Beberapa tamu mulai tertawa kecil, bukan karena humor, tapi karena ironi dari situasi ini. Seorang pria yang baru saja menikah, dihancurkan di hari bahagianya oleh bayangan masa lalunya sendiri. Sementara itu, Ibu Reza akhirnya angkat bicara, suaranya tajam dan penuh kemarahan. Reza, kau mempermalukan keluarga kita di depan semua orang. Aku tidak percaya kau bisa sehina ini. Reza mengusap wajahnya, frustrasi, lalu menoleh ke Maya. Berapa yang kau mau? Katakan saja, aku akan membayarnya sekarang. Maya tersenyum dingin. Kau pikir aku datang hanya untuk uang? Tidak, Reza. Aku datang untuk memastikan kau belajar satu hal, bahwa tidak semua orang bisa kau manfaatkan dan tinggalkan begitu saja. Ia mengambil napas dalam, lalu mengeluarkan satu amplop terakhir dari dalam tasnya. Tapi jika kau ingin bicara soal uang, ini faktanya. Aku sudah menyiapkan gugatan hukum jika kau tidak melunasi semuanya dalam seminggu. Jika kau gagal, aku akan menarik lebih dari sekadar mobilmu. Reza menatap amplop itu dengan rahang mengatup. Ia tahu, kali ini ia benar-benar kalah. Tidak ada negosiasi, tidak ada cara untuk melarikan diri. Arini memandang pria yang baru saja dinikahinya dengan penuh jijik. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia melepas cincin pernikahannya dan meletakkannya di tangan Reza. Aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan pria sepertimu. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi. Meninggalkan pesta pernikahan yang berubah menjadi aib keluarga. Reza terdiam, tangannya menggenggam cincin yang baru saja dilepas istrinya. Hari yang seharusnya menjadi awal hidup barunya kini berubah menjadi kejatuhannya yang paling menyakitkan. Maya melangkah keluar dari ballroom dengan anggun, meninggalkan semua kekacauan itu di belakangnya. Angin malam menyambutnya ketika ia berdiri di pelataran hotel. Tak jauh dari tempatnya berdiri, mobil yang tadi ditarik sudah diparkir dengan aman oleh petugas leasing. Maya mengusap permukaan kap mobil itu, tersenyum kecil, lucu. Dulu aku membelinya karena aku ingin kau merasa bangga. Gumamnya, meskipun ia tahu Reza tidak akan pernah mendengar kata-katanya. Ia berbalik, menatap gedung hotel sekali lagi. Dari dalam, suara ribut masih terdengar. Pertengkaran, bisikan tamu, dan suara orang-orang yang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi bagi Maya, itu semua sudah selesai. Malam ini, ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Ia mendapatkan keadilan. Dengan langkah ringan,
ia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Hari ini bukan hanya tentang menagih hutang. Hari ini adalah tentang menutup satu bab dalam hidupnya dan membuka lembaran baru, tanpa reza, tanpa beban, dan tanpa penyesalan. Ia tersenyum, lalu melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Di kaca spion, bayangan hotel semakin mengecil, seperti kenangan lama yang akhirnya bisa ia tinggalkan tanpa ragu.